إن الدين عند الله الإسلام. Sebelumnya saya tanya dulu ya dengan Mbak Winda. Itu Nama panjang? Winda Miarti. Winda Miarti. Sebelumnya datang ke kami di Center Yogyakarta. Ada paksaan? Nggak ada ya? Dari keinginan Mbak Winda sendiri. Itu Sebelumnya keluarga beragama Kristen. Keluarga besar masih Kristen? Masih. Jadi sudah paham ya, setelah berikrar syahadat nanti Mbak Winda akan insya Allah resmi menjadi seorang muslim. Jadi sudah ada aturan, konsekuensi dan tanggung jawab nanti setelah ini. Ada ibadah-ibadah yang mungkin sangat berbeda jauh dengan ibadah yang Mbak Winda lakukan sebelumnya. Sudah paham ya? Sudah tahu. Baik, saya akan tuntun. Kita akan baca bersama-sama. Nanti Mbak Winda ikuti saya. Perlahan-lahan, tidak usah terburu-buru. Ya? Nanti tinggal lihat di sini. Saya baca, jenengan mengulangi setelah saya. Ya? Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seminarnya Dr. Zakir Naik yang ditanya oleh seorang yang tadinya Nasrani yang berkata dari kitab bahasa Ibrani, dari Injil bahasa Ibrani itu mengatakan Adam itu ketika dia diturunkan ke bumi dia mengatakan Muhammadin, yang katanya di situ Allah menyebutkan dari mana kamu tahu nama itu. Tapi Muhammadin itu selalu diterjemahkan sebagai yang terindah di semua Alkitab. Jadi di situ saya mulai tercetus untuk percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Lucunya orang-orang kampusku pun yang dosen-dosennya percaya itu bukan orang Muslim. Dia bilang itu tuh buatan Amerika untuk menghancurkan agama Islam. Tapi gak pernah dibahas kenapa banyak banget negara yang mau menghancurkan agama Islam. Kira-kira kenapa? Ini kamu kan anak HI ya? Iya. Belajar 7 tahun gitu, nggak sebentar. Kalau menurutku karena benar. Semakin kenyataannya dunia ini selalu menekankan orang yang jujur, yang tahu kenyataan atau fakta dan bisa mempengaruhi orang. Di mana-mana gitu yang berbasis kerajaan pasti agama itu harusnya lebih tinggi dari pemerintahnya. Tapi di kita ini pemerintah lebih tinggi daripada Tuhannya. Karena orang yang udah jelas-jelas benar, mereka lebih milih untuk membungkam orang itu daripada mereka membenarkan diri mereka supaya ibaratnya sesuai dengan agamanya. Lebih berusaha untuk mendapatkan keadilan. Jadi sebenarnya banyak orang-orang HI internasional dari NGO ataupun kampus-kampus paham teroris itu yang kayak Al-Qaeda itu tuh nggak ada orang Muslim, itu tuh buatan. Ada yang kayak contohnya kayak negara Palestina yang dihancurkan, kemudian aku lupa beberapa negara lagi Muslim tuh yang dihancurkan karena sebenarnya mereka tuh terlalu sukses sebagai negara Islam. Terus yang paling serunya adalah ketika ternyata semua ini tuh yang buat tuh orang Yahudi. Dan semakin orang tahu kalau Islam itu nggak salah,
Ya sebenarnya tinggal nunggu aja. Islam ini kan ibaratnya kalau kata Perdana Menteri Israel, itu bangsa yang sedang tidur, tinggal tunggu aja kapan dia bangun. Apa iya Muslim tuh kayak gini, apalagi yang Habib Rizik tuh eranya kan terlalu besar tuh kan, yang kayak bikin padat gini. Tapi aku sempat merasa apa iya orang, maksudnya kayaknya Habib Rizik ini kalau untuk pengikutnya emang dikasih duit po kayak gitu loh, karena orang ini kan zaman sekarang di mana ada masa biasanya di situ ada uang. Tapi aku nggak ngerasain itu mereka karena uang, karena orang yang ikut dia itu kaya sebenarnya. Terus saya kayak kok jadi aku bertanya-tanya gitu kan, apa iya ini salah gitu. Tapi kan kayak mama tuh kan selalu menekankan, oh Islam tuh salah, Habib Rizik tuh gini. Dan Badan Inteligensi Negara tuh, intelijen negara tuh selalu berusaha mengatakan bahwa oh dia tuh tadinya orang miskin, dia tuh gak berpendidikan, dia tuh tadinya, aku sempat dengar ini, dia bilang katanya Habib Rizik tuh di Aceh terkenal banget tukang nyapu sama ngepel masjid, sampai akhirnya dia ngambil alih masjidnya. Tapi ternyata dia tuh kan lulusan universitas di Mesir yang aku nggak ingat, tapi ngambil setiap kayak judul skripsi tesisnya tuh selalu membahas Pancasila, dan dia dikatakan orang paling tidak Pancasila. Terus aku yang kayak ini yang mana yang harus dipercaya? Tapi kok kalau sampai negara sebegininya, itu perbuatan siapa? Nggak mungkin negara kita begitu tanpa ada belakangnya siapa. Jadi ya memang Islam ini sedang diusahakan untuk dijatuhkan sama banyak pihak, diberantas, dihentikan supaya nggak ada lagi kan. Ya tapi aku cukup yakin sampai hari akhir pasti Islam masih ada dan masih tegak. Ya semakin Islam itu ditekan, semakin Islam itu ingin dihancurkan, semakin kuat. Semakin bersatu umatnya. Semakin nggak bisa dibendung lagi nanti. Cuma kita tinggal nunggu waktunya saja. Islam nggak lemah, Islam nggak bodoh, Islam nggak miskin, ya. Pesanku buat orang-orang yang udah tahu Islam itu betul, tapi masih nggak berani, cuma satu, nggak tahu ajalmu kapan. Lebih baik kalau mau mencoba, coba sekarang. Besok belum tentu ada. Kiamat nggak ada yang tahu kapan datangnya. Begitu juga ajal orang. Dan hidayah tuh kita nggak tahu. Jangan-jangan besok hidayah Allah udah nggak merahmati kita untuk mendapatkan hidayah. Karena kita nih pada dasarnya seorang Muslim tuh menjadi Muslim karena rahmat Allah, bukan karena kita kuat, karena kita yang punya kehendak aja. Tapi kalau Allah nggak merahmati itu, mau gimana pun, bahkan mungkin kamu mengucap kata Bismillah aja nggak bakal bisa.